Baiklah teman-temanku semuanya, dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari ini hari Rabu ya teman-teman, hari Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 ya. Dan pada hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, yang biasa dilakukan dengan memperingati hari kemerdekaan ya teman-teman. Di pada hari ini adalah hari peringatan para pejuang pahlawan dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Begitulah teman-teman ya. Sebelum saya memberikan narasi terkait dengan lokasi terkini, saya ucapkan salam sejahtera, salam hormat, salam persahabatan. Semoga Anda dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun ya. Bahagia bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tercinta ya. Pada kesempatan siang hari ini, yaitu hari ini sekitar pukul saat ini ya, saat sekarang ini sekitar pukul 11 siang ya teman-teman. Masih hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. Saya berada di salah satu jalan alternatif ini, kemudian di persawahan. Lokasinya berada di Desa Ngrencak ya teman-teman. Ini di Desa Ngrencak, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek ya, tentunya Jawa Timur Indonesia ya. Ini merupakan area persawahan warga di mana kebetulan ya ini mungkin tanamnya sudah lebih dulu ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi tanamnya mungkin lebih dulu sehingga padinya ini sudah tumbuh menuju dewasa ya. Padinya ini sudah tinggi-tinggi ya teman-teman. Kalau di persawahan sebelumnya ini baru berumur kurang lebih 3 minggu ya teman-teman. Kalau di kemarin ya di Panggul, Wonocoyo, Gayam dan sebagainya. Tapi kalau di sini ini sudah tinggi-tinggi ya, dan ini merupakan persawahan terasering ya teman-teman ya, seperti itu. Namun tidak semua lokasinya ini ditanami padi ya. Kalau dilihat dari pergerakan daun ya, ini angin berembus begitu sangat kencang ini. Ini lokasinya terasering ya teman-teman. Nah, itu adalah terasering. Mungkin yang di sebelah ini kondisi airnya berlebih ya. Namun di sebelah sana ini ditanami kedelai ya teman-teman. Tanami kedelai. Dengan kondisi angin yang kencang ini saya sangat merasa nyaman ya teman-teman. Diterpa angin yang tidak hanya sepoi-sepoi, ini benar-benar suasana di Desa Ngrencak yang saya ambil ini sangat sangat enak, segar ya ini, sangat segar.
kembali teman-teman semuanya dimanapun berada. Sebelum saya lanjutkan Julian Story tidak waleh-waleh ya untuk selalu memperingatkan ataupun memohon dengan hormat kepada pemirsa semuanya untuk selalu memberikan dukungannya ya dengan klik subscribe dan like-nya. Tidak lupa juga untuk memberikan saran masukan dengan menulisnya di kolom komentar. Jadi memang kisah-kisah yang Julian sajikan ini sampai bikin baper ya. Ada yang baper kepada salah satu pemeran di dalam cerita, sehingga ini berakibat marah kepada admin ya, saya utamanya ya. Perlu saya sampaikan memang kehidupan di alam semesta ini banyak sekali lika-liku ya. Ada yang berjalan dengan mulus, ada yang banyak rintangan, ada juga kejadian-kejadian yang di luar nalar ya teman-teman. Ini merupakan fenomena kehidupan, bahkan ada juga yang lebih dari itu teman-teman ya. Ini mungkin apa yang disampaikan dalam kisah Julian Story ini hanya sebagian saja ya. Mungkin di dalam alam nyata ya, ini bahkan lebih dari itu. Kembali ke alam teman-teman. Jadi di sana itu adalah jalan besar ya, terlihat banyak sekali umbul-umbul. Nah, umbul-umbul ini dalam rangka menyemarakkan ya teman-teman, menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 ya teman-teman. Memang ya teman, menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik. Karena jalan besar, nah itu ada mobil yang sedang melintas ya. Nah, sedikit terlihat dari sini. Nah itu, karena memang ini jalan besar, jalan alternatif ataupun jalan tembus untuk menuju ke daerah-daerah yang lain. Inilah alam desa ya teman-teman, sungguh sangat luar biasa ini ya. Alam desa utamanya yang ada di Desa Ngerencak ini, inilah kondisinya ya teman-teman. Walaupun dari sisi tanamannya ini tidak sama, namun potensi desa ini juga hampir merata ya. Ada yang menanam sayur, kemudian ada yang padi, kemudian di sana juga ada jagung. Nah itu jagung ya teman-teman. Kemudian di sini ada kedelai. Kenapa ya ini tidak ditanami padi? Nah ini perkiraannya adalah debit air pada tahun ini itu sedikit ya teman-teman. Namun ternyata di luar prediksi ya. Yang ternyata pada bulan Agustus ini masih saja diguyur hujan ya, masih saja diguyur hujan, sehingga air ini masih cukup ya. Pada kenyataannya pada kesempatan ini padi di sini masih tumbuh dengan baik ya. Kalaupun sudah murni kemarau, ini padinya mungkin tidak akan sebaik ini ya teman-teman. Namun demikian perlu saya berikan informasi yang seimbang ya, dimana dari sisi kebutuhan air padi ini ya tercukupi. Namun dari sisi yang lain ini
ya, kedelai ya, itu yang sampai di sana itu terjadi sebaliknya ya teman-teman. Kenapa demikian? Sebaliknya karena kedelai ini tidak membutuhkan air yang banyak. Karena sering diguyur hujan sehingga pertumbuhan kedelai ini buruk ya teman-teman. Ini benar-benar tidak menyenangkan ini pertumbuhan kedelainya. Ini berbeda ya dengan padi ya. Kalau padi membutuhkan air yang banyak, tapi kalau kedelai memang membutuhkan sedikit air. Tuh ya. Sehingga pada tahun ini itu sedikit sekali yang menanam kedelai ya teman-teman. Walaupun ada, ini tingkat pertumbuhannya itu buruk ya. Sehingga saya dengar-dengar ini harga kedelai pada saat ini sudah melambung tinggi ya. Itulah Indonesia, karena musim tanamnya yang siklus ya namanya. Siklus tanam itu memang berbeda-beda. Jadi kalau musim penghujan kemudian menanam kedelai, nah, tentu akan gagal total ya. Makanya pada saat musim penghujan itu tidak ada masyarakat yang menanam kedelai. Penanaman kedelai itu ya bulan ini ya teman-teman, bulan Juli, Agustus ya, September ya, itu Oktober baru dipanen. Anginnya benar-benar kencang ini. Mohon maaf nanti kalau di dalam video saya yang akan saya upload pada hari ini ya teman-teman, pukul 14 ini terdengar suara gemuruh angin yang mengganggu ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu Anda dan mohon untuk dikecilkan. Selain itu teman-teman, ketika Anda membaca konten cerita saya ataupun konten cerita Yulian Story kemudian terdapat tulisan lain yang mengganggu, itu ada dua jenis ya teman-teman. Yang satu adalah subtitle bahasa, itu mohon dimatikan dengan klik layar monitor di HP Anda, kemudian klik tombol kotak di pojok kanan di nomor 2 ya teman-teman, itu untuk mematikan subtitle. Kemudian jenis yang kedua ini adalah iklan ya, iklan bergambar. Iklan bergambar itu biasanya ada di tengah ya teman-teman. Nah, karena ada di tengah mohon untuk dipencet ya teman-teman. Inilah teman-teman, jadi kondisi alam Desa Ngrencak ya. Sayup-sayup terdengar suara orang memutar lagu daerah ini. Nah, mudah-mudahan tidak mengganggu ya. Mohon pihak YouTube untuk menyadari ini ya. Kembali saya teruskan ya teman-teman. Kondisi alam yang ada di Desa Ngrencak ini satu titik yang saya ambil, dan itu adalah jalan ya teman-teman. Ini jalan tembus ya. Kalau di sana jalan besar alternatif, kalau di sini ini jalan tembus juga alternatif. Ketika ada hajatan yang berada di jalan besar, itu ada mobil ya teman-teman. Nah, kemudian jalan diarahkan menuju ke sini nih ya teman. Itulah memang fungsinya. Jadi kondisi daerah pada saat ini atau Desa Ngrencak banyak alternatif jalan ketika jalan utama itu digunakan. Hembusan angin yang kencang menerpa saya ini, saya semilir seakan-akan mau tidur ini teman-teman. Dan benar-benar nyaman sekali. Kalaupun ada gubuk ya, saya akan merebahkan kepala saya, kemudian bisa-bisa tertidur, tidak jadi mencari video ini.
terdengar juga suara-suara binatang-binatang hutan ya. Coba kita lihat untuk lebih dekat lagi seperti apa padinya ini ya. Berbeda ya teman-teman, kalau kemarin yang ada di desa lain itu masih kecil ya, kurang lebih 20 cm lah pertumbuhannya. Ini sudah lebih dari 50 cm ini ya teman. Berarti ada 110 kali ya itu ya. Nah itulah teman-teman, saya tadi sempat break sebentar karena wah benar-benar diganggu ini suara musik dari masyarakat ini. Mungkin karena ini menjelang siang ya, jadi setelah beraktivitas, warga beraktivitas dari kebun, mungkin dari sawah, dari ladang ataupun dari hutan. Ini kemudian masyarakat di desa itu beristirahat ya teman-teman, mulai jam 10 ataupun jam 11 pada saat ini ya. Nah setelah mandi siang, nah kemudian mendengarkan alunan musik baik itu Jawa maupun dangdut, koplo dan sebagainya, mereka bersantai di rumah. Itulah kegiatan dari masyarakat yang ada di desa ya teman-teman. Sehingga pada saat-saat jam sekarang ini tentu ada yang memutar musiknya itu sangat kencang. Apalagi di daerah-daerah pegunungan ya, seperti itu ya di sana ya. Nah, coba kita lihat itu di daerah sana itu. Wah, kalau membunyikan musik itu hampir sama dengan orang hajatan ya kalau di desa itu ya. Nah, karena memang sangat senang mungkin ya. Kembali ini area persawahan milik warga yang sebentar lagi akan berbunga ya ini sebentar lagi berbunga. Kemudian di sana tanaman kedelai yang ini kebanyakan air ya sehingga tidak begitu hijau. Tapi yang di sebelah sana ini sudah bagus ya teman-teman, sudah bagus walaupun tidak maksimal ini. Kalau menurut pengamatan saya ini enggak maksimal. Dan itu sebentar lagi juga akan berbunga kedelainya dan berbuah. Kemudian tanaman jagung ini sebagai tanaman tumpang sari ya. Ini jagung ini sebagai tumpang sari. Kenapa dinamakan tanaman tumpang sari? Karena memang pada tanaman intinya itu adalah kedelai. Gitulah teman-teman. Jadi memang di desa ya seperti itu. Lain dengan di kota. Kalau di kota itu lebih petaninya itu lebih petani yang jangka pendek seperti menanam timun, kemudian semongko, belewah, dan buah-buahan lainnya, cabai. Dan kalau di saya ini jarang sekali ya petani cabai, itu jarang. Semongko itu jarang. Nah, semongko yang ada di Kecamatan Panggul ini biasanya didatangkan dari luar daerah ya teman-teman. Memang banyak juga nih semongko yang hadir di Kecamatan Panggul. Namun demikian ini adalah impor ya. Saya salah ucap ini. Impor dari daerah lain. Desa Ngrencak merupakan desa pegunungan ya teman-teman. Sebenarnya ada sedikit sekali ini yang wilayah datar, yaitu ada di 2 dusun ini ya. Ini saat ini saya berada di dusun Wonogondo. Ini agak datar ya. Yang sebagian juga dataran tinggi. Kemudian yang di sana itu adalah dusun Kerajaan ya. Dusun Kerajaan pun demikian, ada sebagian yang datar, ada sebagian yang dataran tinggi. Jadi rata-rata ataupun hampir 70% wilayah Desa Ngrencak ini adalah wilayah pegunungan. Betul ya. Di sana juga ada Gunung Batu ini ya, ataupun itu tanamannya adalah tanaman-tanaman pohon besar ya yang ada di sana. Cengkeh, jati, akasia, tanaman pohon-pohon besar itu yang ada di pegunungan.
Namun dari sisi ekonomi ini juga cukup lumayan ya di Ngerencak. Nah, kalau di ini adalah pedagang kayu besar ini ya. Kayu jati, kayu sengon, kemudian apa ya? Mahoni. Ini pedagang besar yang cukup lumayan sukses ini. Banyak sekali apa itu tenaga kerjanya yang dibutuhkan sehingga mampu menciptakan peluang kerja ya teman-teman. Kita geser sedikit untuk memperoleh pemandangan yang lebih luas lagi ya teman-teman. Nah, ini masih di lokasi yang sama, melihat dari pergerakan umbul-umbul, pergerakan daun nyiur. Ini benar-benar pada siang hari ini sangat memberikan kenyamanan